Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mohon maaf karena tayangan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim kali ini agak terlambat karena kesibukan sebagai majelis pekerja harian Sinode Am, di mana dari tanggal 7 sampai tanggal 9 April tahun 2025 Tanah Minahasa mendapatkan lawatan Tuhan melalui persekutuan gereja-gereja di Indonesia, di mana tanggal 7 diadakan ziarah ke makam beberapa tokoh ekumenis seperti Ibu Tuti Sinsugundung, Riedel dan Schwarz, serta Rumambi. Kemudian tanggal 8 sampai tanggal 9 April tahun 2025 diadakanlah seminar dan lokakarya teologi dan penjemaatan dokumen kesan gereja di Jemaat Riedel, Wawalin Towan, Tondano. Dan dalam lawatan itu saya berjumpa dengan dua orang yang selalu mengikuti tayangan ini. Salam untuk kalian berdua di Jemaat Riedel, Wawalin Towan di Tondano. Salam, semoga Anda menonton video ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 13 sampai tanggal 19 April tahun 2025, yang sesungguhnya 3 pertanyaan yang disusun di sini berpijak dari Yohanes 16b sampai ayat yang ke-27 dalam bingkai tema tersalib dengan tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Mari kita lihat 3 pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa yang dapat kita pahami tentang tulisan yang ada di kayu salib? Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Menurut Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-27. Yang kedua, mengapa Yesus Kristus tersalib dengan tulisan yang demikian? Yang ketiga, bagaimana upaya orang Kristen menjadikan salib itu sebagai gaya hidup? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa yang dapat kita pahami tentang tulisan yang ada di kayu salib? Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, menurut Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-27. Saudara, pertanyaan nomor 1 ini sesungguhnya meminta pemahaman kita tentang tulisan di kayu salib yang berbunyi Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, apa pemahaman kita tentang tulisan ini yang dicatat dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-27? Saudara, yang saya boleh katakan di sini tentang tulisan ini, yang pertama, tulisan ini ditulis oleh penguasa Romawi yang ditempatkan di tanah Yudea, tepatnya di kota Yerusalem. Penguasa Romawi itu namanya adalah Pilatus. Mengapa Pilatus ada di sana? Sebab pada waktu itu yang berkuasa adalah Kekaisaran Romawi. Bangsa Israel berada di bawah jajahan bangsa Romawi. Nah, Kekaisaran Romawi menempatkan Pontius Pilatus di kota Yerusalem. Dialah yang menulis Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dialah yang memerintahkan agar tulisan itu dipakukan di kayu salib. Walau imam-imam kepala dan tua-tua keberatan dengan tulisan itu, Pilatus tetap konsisten dengan keputusannya. Perhatikan Yohanes pasal 19 ayat yang ke-22. Pilatus mengucapkan kalimat ini, apa yang kutulis tetap tertulis. Jadi Pilatus menulis tulisan itu, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Prajurit-prajurit membawa tulisan itu dan dipakukan di atas kayu salib. Ketika tua-tua dan imam-imam kepala keberatan dengan tulisan itu, Pilatus mengucapkan kalimat ini, apa yang kutulis tetap tertulis. Jadi Pilatus tidak bergeming. Sebelumnya dia dipengaruhi oleh orang banyak dalam hal mengambil keputusan tentang Yesus, sehingga Yesus disalibkan. Itu adalah pengaruh orang banyak yang mendesak Pilatus agar
Pilatus menyalibkan Yesus. Sekalipun Pilatus tidak mendapatkan kejahatan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kali ini Pilatus konsisten dengan keputusannya, apa yang kutulis tetap tertulis. Itu hal yang pertama yang saya boleh katakan tentang tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu adalah tulisan dari Pilatus. Yang kedua, dari tulisan itu Yesus diperkenalkan berasal dari Nazaret. Ya. Nazaret ini merupakan sebuah kampung yang tidak terkenal. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, kita jarang berjumpa dengan kata Nazaret. Ini memang kampung yang tidak terkenal. Kalau dalam bahasa orang Minahasa atau bahasa orang Manado, sering dibilang DP Tampa itu tahuk, ya, di sudut daerah atau di tempat yang terpencil dan terkucil. Itulah Nazaret. Merupakan sebuah kampung yang tidak terkenal. Nah, penduduknya sering dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Dan itu berlangsung sekian ratus tahun, di mana orang-orang di tanah Nazaret dipandang sebelah mata oleh penduduk yang ada di sekitarnya. Jadi dengan memperkenalkan asal dari Yesus, tulisan Pilatus ini sebenarnya mengandung sindiran merendahkan Yesus. Yang mana Yesus ini dari kampung yang tidak terkenal, Yesus ini dari daerah yang sering dianggap rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Yesus ini mana mungkin ada pemimpin lahir dari kampung itu. Itu sesungguhnya sindiran di balik tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang ketiga, tulisan Pilatus di salib ini memperkenalkan Yesus sebagai Raja orang Yahudi. Ya, diperkenalkan lewat tulisan ini. Nah, pada umumnya, raja itu tinggal di istana. Raja itu dihormati. Raja itu dimuliakan. Yesus tempatnya bukan di situ. Yesus tempatnya disalib. Ya, tidak dihormati dan tanpa kemuliaan. Jadi tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, ini benar-benar merupakan penghinaan terhadap Yesus. Ini adalah tulisan yang merendahkan Yesus. Nah, mengapa penginjil Yohanes menulis kisah ini? Bukankah bagi kebanyakan orang ini kisah yang memalukan? Saudara, Yohanes menulis kisah ini untuk mengantar kita agar percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Coba kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 31. Di situ Yohanes menyebutkan tujuan dia menulis kitab Injil ini. Dia menulis agar semua orang percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan karena itu kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dari sini kita paham penyaliban merupakan jalan menuju kemuliaan. Penyaliban merupakan bagian dari proses di mana Yesus akan dimuliakan. Dia benar-benar menderita. Dan pada akhirnya dia mati. Tetapi 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematiannya. Jadi jalan salib atau Via Dolorosa merupakan jalan menuju kemuliaan. Yohanes sesungguhnya mau mengantar kita menghayati kesengsaraannya sebelum tiba pada sorak kemenangan Yesus bangkit dan hidup. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang saya boleh share untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 bunyinya begini. Mengapa Yesus Kristus tersalib dengan tulisan yang demikian? Sekali lagi saya bacakan. Mengapa Yesus Kristus tersalib dengan tulisan yang demikian? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali agar kita paham latar belakang lahirnya tulisan ini. Tulisan ini lahir dari pikiran Pilatus. Menyalibkan orang di zaman itu harus punya alasan yang jelas. Yang lazim terjadi jika bukan melakukan kejahatan yang sangat berat, orang tersebut menggerakkan pemberontakan melawan pemerintah Romawi kala itu. Jadi pada umumnya orang-orang yang disalib di Bukit Golgota
Kalau bukan penjahat kelas berat, dia adalah seorang pemberontak, orang yang menggerakkan perlawanan terhadap pemerintah Romawi. Itu orang-orang yang disalib. Nah, Pilatus telah memeriksa Yesus. Dia menyelidiki, ya, melakukan penyidikan terhadap Yesus untuk mengetahui kejahatan apa sesungguhnya yang Yesus lakukan. Pilatus pada akhirnya tiba pada sebuah kesimpulan, Yesus tidak melakukan kejahatan. Pilatus tidak menemukan kejahatan apa yang telah dibuat oleh Yesus. Sementara itu tuntutan orang banyak, Yesus harus disalibkan, salibkan dia. Itu teriakan orang banyak. Nah, di sini Pilatus berada dalam posisi yang dilematis. Orang banyak menghendaki Yesus disalibkan. Sementara pendamping hidupnya, istrinya, mengingatkan Pilatus, jangan apa-apakan orang ini orang benar, karena semalam saya bermimpi tentang orang ini, dan saya sangat menderita. Saudara, Pilatus dalam posisi yang dilematis, dia harus mengambil keputusan, tetapi pada akhirnya Pilatus mengabulkan permintaan orang banyak, membawa Yesus untuk disalibkan. Sekalipun Pilatus tidak menemukan kejahatan apa yang dilakukan oleh Yesus, Pilatus mengambil keputusan, Yesus harus disalibkan. Keputusan itu diambil bukan karena Yesus melakukan kejahatan, bukan. Keputusan itu diambil demi untuk menyenangkan orang banyak. Saudara, Pilatus menyerah pada desakan massa, pada opini publik. Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Tetapi untuk menyalibkan orang harus ada alasannya. Kalau Yesus mau disalibkan, apa alasan untuk menyalibkan dia? Pilatus tidak mungkin mengambil alasan Yesus melakukan kejahatan yang besar. Karena dia telah melakukan penyidikan, Yesus tidak ditemukan melakukan kejahatan. Yesus benar-benar bersih dari hasil penyidikan Pilatus. Nah, karena ada alasan yang harus diambil, mengapa Yesus disalibkan, Pilatus mengambil keputusan, menulis alasannya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, dengan tulisan ini, orang-orang yang hebat bisa mengetahui mengapa Yesus disalibkan. Karena dia memberontak melawan pemerintah Romawi. Karena dia menggerakkan massa untuk melawan pemerintah Romawi. Karena dia mengklaim dirinya sebagai raja orang Yahudi. Yang di zaman itu tidak boleh ada pemimpin lain selain Kaisar. Nah, Pilatus menulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kepentingan Pilatus ada dasar yang kuat, ada dasar yang jelas mengapa dia menyalibkan Yesus. Penyaliban ini dengan alasan itu tentu saja membawa dampak psikis bagi rakyat, menjadi teror mental bagi rakyat agar tidak melawan pemerintah atau jangan coba-coba melawan penguasa Romawi kala itu. Sementara itu pada saat yang sama, dengan tulisan ini, Yesus sebenarnya sedang difitnah. Yesus sebenarnya sedang direndahkan. Yesus sebenarnya sedang dihina melalui tulisan ini. Yang mana Yesus mengklaim atau mengaku diri sebagai raja orang Yahudi. Jadi pertanyaan nomor 2 ini sesungguhnya mengantar kita untuk memahami mengapa sampai Pilatus menulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ternyata Pilatus punya kepentingan politis supaya semua orang tahu mengapa Yesus disalibkan. Walaupun sebenarnya ini merupakan fitnah. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai raja orang Yahudi.
Justru dakwaan itu datangnya dari tua-tua dan imam-imam kepala waktu itu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bagaimana upaya orang Kristen menjadikan salib sebagai gaya hidup? Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, apa jawaban yang boleh diberikan atas pertanyaan ini? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus paham dulu apa itu gaya hidup salib. Ya. Gaya hidup salib. Apa itu gaya hidup salib? Gaya hidup salib adalah gaya hidup Yesus Kristus. Demi melaksanakan misi Allah, Yesus menjalani kesengsaraan, mengorbankan dirinya di kayu salib, dan semuanya itu dia lakukan demi kasihnya bagi manusia. Praksis dari pengorbanan diri mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi. Hidup rendah hati dan sabar. Praktek kasih kepada sesama, mengasihi bahkan musuh sekalipun harus dikasihi. Dan untuk itu menanggung penderitaan dengan iman dan sabar. Semuanya ini merupakan gambaran tentang salib sebagai gaya hidup. Nah, pertanyaan di sini adalah bagaimana mewujudkannya? Bagaimana kita mewujudkan salib sebagai gaya hidup? Saya mencatat beberapa hal penting di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, upaya menjadikan salib sebagai gaya hidup. Yang pertama, berkomitmen hidup sesuai ajaran Yesus Kristus. Anda tidak mungkin menjadikan salib sebagai gaya hidup jika Anda tidak punya komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Kemauan untuk itu harus ada pada kita. Setiap hari kita harus mengatakannya agar apa yang kita katakan itu memasuki alam bawah sadar kita, sehingga kita selalu ingat dan punya energi yang besar untuk melaksanakan apa yang Yesus ajarkan. Itu yang pertama, ada komitmen. Kalau tidak ada komitmen, kita tidak mungkin menjadikan salib sebagai gaya hidup. Yang kedua, memahami dengan baik salib sebagai gaya hidup dan menerapkannya. Jadi paham dulu apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang salib sebagai gaya hidup. Kalau kita sudah paham tentang hal itu, kita bertekad untuk melaksanakannya. Kita harus menerapkan tentang hal itu. Yang ketiga, disiplin. Kalau kita melaksanakan salib sebagai gaya hidup, kemudian kita tidak berdisiplin, mubazir juga apa yang telah menjadi komitmen kita, apa yang telah menjadi tekad kita. Disiplin ini sangat penting. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, perhatikanlah cara hidup Daniel dan kawan-kawannya. Mereka begitu disiplin menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa disiplin ini sangat penting? Sebab godaan untuk tidak menjalani kehidupan, menjadikan salib sebagai hidup, itu sangat besar. Orang-orang tua kita selalu mengingatkan kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, cobaannya semakin besar. Karena itu, hidup disiplin itu menolong kita. Yang keempat, ini yang sangat penting, berdoalah selalu, minta pertolongan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, berdoalah dengan tekun, mintalah pertolongan Tuhan Yesus. Masih ingat Yohanes 15 ayat 5? Yesus mengucapkan kalimat yang sangat berkesan bagi saya, yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Yesus mengucapkan kalimat ini, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, kalau kita punya tekad, punya komitmen untuk hidup sebagai pengikut Yesus, menjadikan salib sebagai gaya hidup, maka kita harus berdoa, meminta pertolongan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang sedemikian itu.
Mengapa? Karena Yesus telah mengucapkan kalimat ini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kekuatan untuk menjadikan salib sebagai gaya hidup sebenarnya adalah Yesus Kristus. Berhasil tidaknya kita tergantung sejauh mana kita mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Selamat menghayati Minggu Sengsara. Tidak lama lagi kita akan memasuki Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadikan salib sebagai gaya hidupmu. Shalom.